Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Cahaya terang mulai mengelilingi tubuh Han Li dan sekelilingnya menjadi redup dan berkabut. Bintik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara di luar. Han Li menggenggam tangannya dengan gerakan mantra dan cahaya spiritual mengalir tanpa akhir di sekujur tubuhnya. Angin puyuh cahaya naik dari tanah dan menyelimutinya dengan tampilan yang indah. Setelah itu, angin kencang mulai bertiup dengan kekuatan dan frekuensi yang lebih besar seiring berjalannya waktu. Adapun bintik cahaya putih di kejauhan, mereka tersapu ke dalam seperti ngengat kenyala api. Tidak lama kemudian, angin membentuk pilar besar yang mencapai langit, meniup batu dan pasir kemanapun ia pergi seolah-olah dirasuki setan. Pada saat itu, mantra Han Li bergema melalui angin kencang, menyebabkan tiang angin bergetar sebelum bubar. Kemudian, awan tipis bercahaya melayang di udara. Mantra dengan cepat diucapkan dan awan yang bersinar menjadi biru. Segera, suara air yang deras memenuhi udara dan bergelombang yang tak terhitung naik sejauh mata memandang. Gelombang setinggi 300 meter mulai muncul di sekelilingnya. Adapun Han Li, dia berdiri di dalam pilar besar air dan cahaya biru bersinar dari gerakan mantra tangannya, seperti dia adalah dewa air. Tiba-tiba, gerakan mantra Han Li berubah dan menjadi teredam. Gelombang besar menghilang dalam sekejap mata seolah-olah itu adalah ilusi dan digantikan dengan gelombang api merah. Naga banjir api sepanjang lebih dari 100 meter muncul dari mereka, masing-masing menyemburkan api dari mulut mereka. Kemudian, nyala api menghilang untuk digantikan dengan lautan pohon yang menghijau, gurun tak berujung, dunia es, dan banyak dunia lain seperti yang diinginkan Han Li. Untuk saat ini, dia tampak seperti eksistensi dewa. Han Li tampak puas dengan apa yang telah dia lakukan dan kemudian menggunakan kekuatan sihirnya untuk memadatkan raksasa setinggi 3 km. Dia memukul dadanya sebelum mengaum ke langit. Setelah itu, cahaya perak mulai melesat dari setiap sudut cakrawala dan mulai melonjak menuju raksasa dalam gelombang perak. Garis-garis perak menyilaukan memenuhi langit dan raksasa itu meleleh di bawah lampu perak seolah-olah itu adalah es. Tapi saat cahaya ini menutupi Han Li, dia merasa matanya terbakar. Dia segera menutupi matanya dengan tangannya dan berteriak dengan sedih. Cahaya perak di langit tersebar. Han Li merasa sangat bingung, tapi dia segera membuka matanya dengan waspada. Cahaya perak dan dunia di sekitarnya benar-benar menghilang. Dia duduk di dalam ruangan terpencil, tubuhnya benar-benar bermandikan keringat. Han Li menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya, akhirnya mengingat bahwa dia berada di dalam ruangan tertutup di dalam lembah Devilfall. Tidak lama sebelumnya, dia telah meminum pil asal alam yang telah dia sempurnakan dan diselimuti dunia ilusi oleh kekuatan obat yang keluar darinya. Dia dengan kosong tetap duduk dan tidak segera berdiri. Saat dia merenungkan pengalamannya sendiri di dunia ilusi, ekspresinya goyah dengan wajahnya mengungkapkan wahyu di satu saat dan kebingungan di saat berikutnya. Dia kemudian menyentuh punggungnya dan menemukan jubahnya basah kuyup. Han Li tersenyum pahit. The Nature Origin Pill sangat luar biasa untuk menenggelamkan pikirannya ke dalam dunia ilusi terlepas dari indera spiritual yang luas. Adapun waktunya di dalam ilusi, dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda dan mengalami peristiwa yang tak terbayangkan. Dia menangkap kekuatan yang luar biasa dengan mudah, mampu memindahkan gunung dan laut, dan memanggil angin dan hujan. Tetapi ketika Han Li mengingat apa yang telah dia lakukan, mantra menjadi sangat kabur dan dia tidak dapat mengingat satu kata pun yang dia ucapkan. Tetapi pemahaman dan sensasi kekuatan spiritual duniawi diingat dengan sangat detail. Dia merasa telah mengalaminya dengan tubuhnya dan percaya itu akan terbukti bermanfaat baginya dalam menerobos ke ranah kultivasi berikutnya. Han Li kemudian menutup matanya sekali lagi dan tetap diam di tempatnya.
Han Li duduk di tempat selama setengah hari sebelum membuka matanya dengan ketenangan yang pulih. Jejak kebingungan telah menghilang dari wajahnya. Dia berdiri dan mengangkat tangannya, memukul pintu batu di depannya dengan segel mantra. Pintu berkedip dengan cahaya roh dan perlahan terbuka. Han Li berjalan keluar dengan tenang. Begitu dia berjalan keluar, seberkas cahaya putih terbang keluar dari dinding batu dan masuk ke lengan bajunya. Itu adalah Silver Moon dalam wujud rubahnya. Han Li perlahan berjalan menuju pintu masuk gua dan bertanya, "Berapa lama aku dalam pengasingan? Apa ada sesuatu yang terjadi saat aku di sana?" Silver Moon menjawab dengan nada hormat, "Guru mengasingkan diri selama 2 hari. Selama ini, Violet Spirit sudah muncul, tapi dia melihat bahwa batasan yang melindungi guamu belum dinaikkan dan dia kembali ke kediamannya." Han Li dengan acuh berkata, "Mengingat kultivasinya yang lebih rendah, pil asal alam seharusnya memiliki efek yang lebih rendah padanya. Tidak heran dia meninggalkan pengasingan lebih awal. Sebaliknya, saya lebih terkejut bahwa Anda tidak ingin mengambilnya." Suara tak berdaya Silver Moon meninggalkan lengan bajunya, "Guru harus tahu bahwa saya sedikit berbeda dari seorang kultivator manusia. Aku adalah serigala bulan perak yang merasuki tubuh rubah iblis. Selain pil obat yang digunakan untuk memajukan kultivasi, saya tidak berani sembarangan meminum pil obat kultivator. Siapa yang tahu bahaya apa yang bisa mereka timbulkan padaku? Saya lebih suka menghabiskan lebih banyak waktu berkultivasi daripada mengambil risiko itu." Setelah berpikir sejenak, Han Li mengerutkan kening dan mengangguk. Tentu saja, Han Li tidak menyia-nyiakan buah roh Kindle yang tersisa. Dia telah mengkonsumsinya sebelum meminum pil asal alam. Dengan kekuatan obat mereka larut ke dalam tubuhnya, dia mengalami peningkatan kultivasi yang kecil namun nyata. Itu benar-benar layak menjadi obat roh yang jarang terlihat di dunia ini. Ketika Han Li tiba di dekat pintu keluar kediaman gua, dia menemukan boneka-bonekanya dengan patuh menjaga gerbang. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan memasukkannya ke dalam kantong penyimpanan dalam kilatan cahaya putih. Pada saat itu, Han Li membuka gerbang batu kediaman guanya dengan teknik sihir dan berjalan keluar. Saat Han Li berjalan keluar, seberkas cahaya keluar dari salah satu gunung tetangga. Ketika Han Li melihat cahaya mendekat, dia dengan tenang melambaikan tangannya ke sekelilingnya, memberi isyarat kepada semua bendera dan platformasi terdekat yang diletakkan di tanah, semua terbang ke tangannya satu demi satu dalam seberkas cahaya biru. "Kakak Han, kamu akhirnya muncul. Saya percaya itu akan membawa Anda setengah hari lagi sebelum Anda keluar." Pada saat itu, cahaya itu tiba di depan Han Li, mengungkapkan sosok Violet Spirit. Dia dengan manis tersenyum pada Han Li saat dia melayang di udara. Kecantikannya yang tiada taraf terlihat saat cahaya memudar di sekitar wajahnya. Han Li tersenyum dan berkata, "Sepertinya Violet Spirit telah mengalami hasil yang cukup bagus setelah meminum pil asal alam. Anda hanya beberapa tahun lagi dari naik ke tahap pertengahan formasi inti. Izinkan saya untuk memberikan ucapan selamat sebelumnya." Tatapan Violet Spirit berkedip dan dia dengan gembira berkata, "Kakak Han pasti bercanda. Pil asal alam hanya menyelamatkan saya beberapa puluh tahun budidaya pahit. Namun, Kakak Han sekarang memiliki peluang bagus untuk mencapai pertengahan tahap Nas Chen Soul setelah meminum pil. Ini layak untuk ucapan selamat yang lebih besar lagi." Rekan Daois Violet Spirit tidak percaya bahwa pil asal alam memiliki efek yang sama pada pembudidaya formasi inti sebagai pembudidaya jiwa baru lahir. Han Li dengan tenang berkata, "Meskipun dikatakan bahwa pil itu efektif untuk semua orang di bawah transformasi dewa tahap, semakin rendah kultivasi yang dimiliki, semakin besar efeknya. Ketika pembudidaya formasi inti mengambil pil, tidak ada keraguan bahwa mereka akan dapat naik ke tingkat berikutnya, tetapi ini tidak dijamin untuk pembudidaya Nas Chen Shou. Dari bagaimana dikatakan,
Pil asal alam sangat berguna untuk naik ke tingkat kultivasi berikutnya, Kakak Han tidak perlu begitu rendah hati. Dengan bakat yang ditampilkan Kakak Han setelah mencapai tahap Naschen Soul hanya dalam 200 tahun, dia seharusnya hanya selangkah lagi dari memasuki tahap pertengahan Naschen Soul. Bakat. Ketika Han Li mendengar Violet Spirit mengatakan ini, dia tidak bisa menahan tawa pahit. Meskipun dia tidak mengoreksinya, dia menggelengkan kepalanya dalam diam. Violet Spirit mengerutkan bibirnya sambil tersenyum dan berpikir untuk mengatakan sesuatu lagi ketika gemuruh besar terdengar di kejauhan. Tampak getaran dahsyat mengguncang seluruh dunia. Han Li menanganinya dengan cukup baik, tetapi Violet Spirit terguncang oleh ini dan jatuh dari udara. Dia buru-buru menghentikan kejatuhannya dengan semburan cahaya dan berteriak ketakutan, "Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi?" Karena Han Li juga kaget, jadi dia tidak menjawab dan menoleh ke arah sumber suara ini. Itu adalah area yang ditunjukkan peta. Hati Han Li bergerak dan dia merasa agak bingung. Pada saat itu, garis putih melolong saat melesat dari cakrawala, membawa ledakan di belakangnya. Dalam sekejap mata, cahaya putih menjadi lebih tebal dan gelombang ki putih yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di dekatnya. Sejauh mata memandang, gelombang ki putih tinggi yang tak terbatas dan tak terbayangkan menelan pegunungan di sekitarnya saat menuju Han Li dan Violet Spirit. Dalam sekejap mata, jaraknya hanya sekitar 1 kilometer dari mereka. Buruk. Ketika Han Li melihat ini, ekspresinya berubah dan dia memanggil perisai biru kecil dengan menggoyangkan lengan bajunya. Itu berputar di sekelilingnya sekali dan berkembang menjadi perisai besar di depannya. Dia menunjuk ke perisai besar dan lapisan cahaya biru terpancar darinya, menyelimuti Han Li di dalamnya. Masih merasa tidak nyaman, dia memuntahkan bola api es biru dan membuatnya pecah 30 meter di depannya. Api biru bercahaya bersinar dan berderak. Bola es ki yang besar dengan cepat mengembang dan dalam sekejap mata, gunung es setinggi 20 meter muncul di depan Han Li. Adapun Violet Spirit, dia juga bereaksi dengan waspada dan melepaskan syal bersulam yang melepaskan kabut cahaya untuk melindunginya. Ketika dia melihat bahwa Han Li telah memadatkan gunung es, dia buru-buru terbang ke sisinya dengan gembira. Pada saat itu, gelombang ki yang deras akhirnya tiba di hadapan mereka. Seluruh langit menjadi redup, suara keras dari tanah yang hancur meledak di sekitar mereka. Getaran besar bergema dari gunung es di depan mereka di mana puluhan batu besar menabraknya, setiap tumbukan melepaskan dentang tajam. Suara itu tidak nyaman dan membuat hati seseorang bergerak. Ketika Violet Spirit melihat gunung es yang sangat besar ini, dia memucat dan berbalik untuk melihat Han Li. Saat ini, Han Li tampak tidak terganggu dan tanpa sedikit pun panik. Ketika Violet Spirit melihat ini, hatinya menjadi mantap, mengetahui bahwa dia kemungkinan besar memiliki metode untuk melindungi dirinya. Tapi yang mengejutkan Violet Spirit, Han Li tidak menggunakan lebih jauh harta atau teknik sihir apapun. Meskipun gunung es biru bergetar di bawah batu-batu besar dan gelombang ki, itu tetap teguh dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan pecah. Dalam kegembiraannya, Violet Spirit menemukan bahwa gunung es tidak terkondensasi dari ki glasial biasa, itu jauh lebih kuat dari yang diharapkan. Setelah beberapa waktu, gelombang ki putih yang menakjubkan akhirnya selesai melewati mereka, bergemuruh ke kejauhan dan menghilang dari pandangan. Violet Spirit menghela nafas, memanggil syal bersulamnya kembali ke tangannya dari bentuk kabutnya. Dia memandang Han Li dan dengan bingung bertanya, "Apa itu? Bagaimana lembah Devil Val bisa memiliki benda seperti itu?" Mata Han Li berkedip dan dia bergumam, "Aku tidak yakin. Namun, ada yang aneh dengan ki spiritual di kejauhan. Itu sangat kacau. Mungkinkah gelombang ki yang mencengangkan itu berasal dari air mata spasial, bukan dari seseorang? Namun, gelombang ki sangat menakutkan sehingga batasan lembah tidak dapat menghentikannya."
Para pembudidaya Nas Chainsaw akan mampu menghadapinya dengan cukup baik, tetapi jika gelombang itu mencapai lembah luar, para pembudidaya formasi inti itu hampir pasti akan musnah. Ketika Violet Spirit mendengar Han Li, dia mengerutkan kening dan juga menggunakan indera spiritual untuk melihat ke arah datangnya gelombang Qi. Dia hanya bisa merasakan bahwa Qi spiritual agak abnormal karena indera spiritual tidak dapat mencapai sejauh itu. Ada sesuatu yang salah, Kakak Han, mungkinkah Anda berencana untuk menyelidiki sumbernya? Han Li ragu-ragu sejenak dan berbicara, mengapa saya berencana untuk menyelidikinya? Apakah melambai dibuat secara artifisial atau ledakan kebetulan? Saya tidak ingin mencari masalah meskipun saya penasaran. Bagaimanapun, mari kita kembali ke lembah luar. Kami sudah memenuhi tujuan kami. Dengan kejadian aneh ini, Sekte Roh Hantu kemungkinan besar akan terlalu sibuk untuk menemukan kita. Ini adalah kesempatan bagus untuk pergi. Setelah itu, dia menunjuk ke perisai besar di depannya dan dengan cepat menyusut sebelum kembali ke lengan bajunya. Adapun gunung es, Han Li menempelkan tangannya ke dindingnya dan cahaya biru tiba-tiba bersinar. Itu mencair dalam sekejap mata dan segera, bola api biru memasuki telapak tangannya. Ketika Violet Spirit melihat ini, dia memasang ekspresi waspada. Han Li mengangkat telapak tangannya dan menatap bola api biru dengan sedikit kepuasan. Teknik baru menggunakan api es ini, yang dia pahami dari dunia ilusi. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya, itu dilakukan dengan keterampilan dan ketepatan seolah-olah telah melakukan ini beberapa kali sebelumnya, sangat mengejutkan Han Li. Ini menggambarkan bahwa pengalaman dalam dunia ilusi tidak lahir dari imajinasi sederhana, mereka benar-benar memahami langit dan bumi dari alam yang lebih tinggi. Dengan kesaksian itu, dia memiliki harapan yang lebih tinggi untuk memasuki pertengahan tahap Nas Chainsaw. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia menoleh ke Violet Spirit dan berpikir untuk mengatakan sesuatu ketika cahaya tiba-tiba bersinar dari cakrawala di belakang mereka untuk mengungkapkan dua garis cahaya. Seberkas cahaya kuning dan putih bergetar saat mereka melesat melintasi langit seolah-olah mereka melarikan diri ke arah Han Li. Iya. Ketika Han Li melihat mereka dengan indera spiritual, dia berteriak kaget. Violet Spirit merentangkan indera spiritual hanya untuk menemukan bahwa dua seberkas cahaya itu milik dua kultivator Nas Chainsaw. Karena dia tidak dapat melihat lebih jauh, dia bertanya, Kakak Han, kamu kenal mereka berdua? Tentu saja aku mengenali mereka. Saya pernah berurusan dengan mereka di masa lalu. Han Li mengerutkan kening dan menatap dengan ekspresi aneh. Salah satu garis cahaya berisi seorang lelaki tua berjubah kuning dengan wajah pucat leluhur Linghu lembah Maple kuning. Adapun seberkas cahaya lainnya, itu berisi seorang wanita berpakaian putih dengan ekspresi sedingin es, tetua agung dari Sekte Bulan Bertopeng kakak senior Namong Wan. Han Li terkejut bahwa keduanya juga memasuki lembah Maple kuning. Tampaknya mereka telah mencuri ke lembah pada saat-saat terakhir. Keduanya menunjukkan ekspresi ketakutan dan melarikan diri secepat mungkin, tapi tidak ada apa-apa di belakang mereka, mereka terus melarikan diri, seperti ada sesuatu yang mengejar mereka dengan cepat. Han Li melihat ini benar-benar aneh karena mereka bukanlah individu yang lemah. Leluhur Linghu adalah kultivator Nas Chainsaw dan senior Namong Wan memiliki harta dan teknik yang luar biasa. Sulit dipercaya bahwa keduanya telah memutuskan untuk buru-buru melarikan diri daripada berdiri melawan. Mungkinkah Moulan Divine Sage Zong mengejar mereka? Dengan pemikiran itu, Han Li merasa hatinya bergetar. Hubungannya dengan prajurit mantra Moulan sama sekali tidak baik. Dia telah menghancurkan rencana suku Moulan beberapa kali dan telah membunuh banyak prajurit mantra Moulan tingkat tinggi. Jika dia menemukan Divine Sage Zong, dia takut dia pasti akan mengejarnya. Dengan pemikiran itu, Han Li tidak menunda dan memutuskan untuk memanfaatkan sebelum keduanya terdeteksi. Secara kabur,
dia tiba di sisi Violet Spirit dan memegang tangannya dengan gerakan mantra. Lapisan cahaya kemudian muncul di atas kepala, dan menyebabkan mereka menghilang dari pandangan. Han Li dan Violet Spirit kabur dalam cahaya biru dan segera menghilang dari pandangan. Kemudian, dua garis cahaya melewati gunung Han Li disembunyikan. Han Li bisa melihat ekspresi pucat pasi yang dikenakan leluhur Linghu. Kemudian, Han Li melirik ke tempat 300 meter di belakang mereka dan menyipitkan mata. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Apakah kamu tidak ingin bersama pasanganmu? Kultivasi Anda cukup tinggi dan jiwa primal Anda sangat dalam. Mereka akan membuat persembahan besar untuk tuan ini. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda melarikan diri? Kali ini, tidak akan ada kejutan lagi dan kamu akan dengan patuh jatuh ke dalam genggamanku. Suara itu melolong dengan tawa dan berbicara dengan nada berani. Kata-kata ini mengguncang dunia di dekatnya, menjamin bahwa semua kultivasi dalam jarak 5 km dapat mendengarnya. Setelah itu, garis cahaya hitam anehnya muncul di mana Han Li menatap. Garis hitam berkedip-kedip sebentar-sebentar, menutup jarak antara itu dan dua pembudidaya yang melarikan diri dengan setiap kemunculan kembali. Sesaat kemudian, jaraknya hanya 200 meter dari mereka. Pada saat itu, siluet bisa terlihat dari pancaran cahaya hitam. Meski tampak samar, Han Li buru-buru memusatkan perhatiannya pada hal itu. Tetapi melalui semacam teknik rahasia, Han Li tidak dapat melihat kultivasi dengan indera spiritualnya. Dia hanya bisa melihat sosoknya yang samar. Namun, sosoknya tampak agak akrab bagi Han Li dan setelah berpikir sejenak, Han Li mengenalinya, sangat mengejutkannya. Markis Nanlong, bagaimana dia bisa ada di sini? Dan sepertinya ada sesuatu yang berbeda tentang dia. Han Li terguncang oleh alam liar. Orang ini adalah iblis yang merasuki Markis Nanlong. Meskipun Han Li tidak tahu bahwa jiwa iblis telah merasuki tubuhnya dan bukan lagi Markis Nanlong yang asli, ki jahat yang luar biasa terpancar dari tubuhnya dan keberaniannya untuk mengejar leluhur Linghu dan tetua agung dari sekte bulan bertopeng jelas terlihat aneh dan keluar dari karakter. Pada saat itu, Markis Nanlong muncul kembali dalam cahaya hitamnya hanya berjarak 100 meter dari keduanya. Dia tertawa menakutkan dan cahaya hitam yang mengelilinginya pecah. Bola ki jahat hitam pekat melilitnya dan dia menghilang dalam sekejap ki hitam. Ketika leluhur Linghu dan wanita berpakaian putih melihat bahwa Markis Nanlong telah menghilang, mereka sangat terkejut dan tiba-tiba berhenti. Mereka masing-masing mengambil tindakan, dengan satu orang mengeluarkan cermin hitam pekat dan yang lainnya mengacungkan tongkat giok, dan keduanya menutupi diri dalam penghalang cahaya. Kemudian, cahaya hitam bersinar tidak jauh dari mereka. Ki iblis hitam pekat tiba-tiba menyembur keluar dan langsung menyelimuti area seluas lebih dari 30 meter. Sosok Markis Nanlong bisa terlihat samar-samar dari dalamnya. Kamu jelas tahu bahwa kamu bukan tandinganku. Jangan melakukan sesuatu yang begitu bodoh untuk melawanku. Markis Nanlong dengan sinis tersenyum dari dalam ki hitam dan dia dengan santai melambaikan tangannya. Ledakan besar terdengar. Sebuah tangan hitam tiba-tiba muncul dan memukul wanita berpakaian putih itu. Setelah itu, wanita itu terlempar sejauh lebih dari 20 meter di samping penghalang yang terbentuk dari cermin sebelum berhasil menstabilkan dirinya. Kulit pucat leluhur Linghu semakin tidak sedap dipandang. Dengan nada kasar, leluhur Linghu berteriak keras. Apa yang kamu? Anda tidak hanya memiliki tubuh rekan Taois Nanlong, tetapi Anda juga berani melahap jiwa primal rekan kultivator kami. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa tidak ada yang bisa melawan Anda di lembah Devil Vault? Ada beberapa puluh kultivator Naschen Soul yang telah memasuki lembah Devil Vault. Tidak peduli seberapa kuat Anda akan kesulitan melarikan diri dari kematian. Tidak hanya Markis Nanlong tidak menunjukkan rasa takut, tapi dia, beberapa puluh. Haha, fantastis.
Awalnya saya percaya hanya ada sedikit manusia di lembah ini. Tapi sekarang ada begitu banyak Nascent Souls untuk saya makan, lebih baik saya pergi dan mengambilnya kembali. Dengan begitu banyak Nascent Souls yang dimakan, sebagian besar kekuatan jiwaku akan pulih. Kemudian dengan ledakan besar, ki hitam langsung pecah dan berhamburan. Kemudian siluet yang dibalut ki hitam kabur saat melesat ke arah leluhur Linghu, meninggalkan bayangan di belakangnya.